10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat siang. Pertama-tama yang terhormat Ibu Sri Koryati, Sarjana Komputer Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kami akan membuat video dialog interaktif dengan tema Interaksi Manusia dan Komputer di bidang pendidikan. Yakni video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Sebelum masuk videonya, di sini kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Pransdiko Amandas, selaku moderator pada hari ini, dan kedua rekan saya yang telah hadir pada hari ini. Nama saya Bero Bigara, dan nama saya Alvaldo. Kami dari kelas C sore semester 3, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. Baiklah, sebelum masuk materinya, di sini saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu kepada dua rekan saya yang telah hadir menemani saya pada hari ini. Mana Bang kabarnya pada hari ini? Puji Tuhan, baik. Apakah ada kendala atau apa yang dilakukan atau yang telah dilewati pada semester 3 ini? Ya, dibilang kendala ada, ya tetap ada karena kita sebagai manusia mungkin selalu mempunyai kendala masing-masing kan, terutama ya mengenai akses atau kesempatan kita kan. Jadi kendalanya tuh yang saya alami sih biasanya sih perkuliahan nih kadang online dan kadang offline. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa sulit memprediksi apakah kita atau masuk atau kuliah secara offline. Nah, itu saja sih. Kalau Abang Belo Bigara gimana? Sama. Cuman ya tadi seperti yang dikatakan teman kita itu ya Karipaldus, itu benar. Kadang perkuliahan itu offline, kadang kita online. Berarti kita tidak bisa menebak. Ya, menebak. Selain itu, apa ada lagi Bang? Kayak sih nggak ada sih. Cuma itu aja sih. Oke. Gimana kabarnya? Baik ya? Kabar ya gitu baik. Nah, habis itu langsung saja kita masuk ke materinya ya pada sore hari ini. Ya, silakan. Pertama di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang sejarah interaksi manusia dan komputer. Kan di sini kita akan memilih tema di bidang pendidikan atau IMK di bidang pendidikan itu seperti apa. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang sejarah IMK. Pada tahun 50-an, komputer pertama kali diperkenalkan, yakni sejenis mesin yang sangat sulit untuk digunakan dan tidak praktis pada waktu itu. Karena pada waktu itu, komputer ini merupakan mesin yang sangat mahal dan besar. Dan setelah itu, komputer pribadi atau PC juga diperkenalkan tepatnya pada tahun 70-an. Maka berkembanglah penggunaan teknologi secara cepat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang nantinya atau yang dimana dalam penyebarannya tersebut dapat dipergunakan di berbagai macam hal. Contohnya seperti di bidang pendidikan, perdagangan, pertahanan, dan masih banyak lagi kegunaan dari komputer tersebut. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi tersebut akhirnya mempengaruhi rancangan sistem, sehingga sistem tersebut merancang harus bisa memenuhi kebutuhan pemakainya, yang sehingga para peneliti itu harus mengatakan suatu rancangan sistem yang harus lebih berorientasi lagi kepada pengguna, yang harus seperti untuk memperhatikan kapabilitas dan kelemahan pemakai. Maka daripada itu akan mengakibatkan kontribusi kepada interaksi manusia dan komputer.
sehingga pada tahun 80-an diperkenalkanlah istilah Human Computer Interaction atau lebih erat dikenal sebagai interaksi manusia dan komputer. Sehingga boleh dijabarkan bahwa IMK atau interaksi manusia dan komputer itu adalah ilmu yang sangat berkaitan dengan desain, implementasi, dan evaluasi dari sistem kombinasi yang efektif yang digunakan oleh manusia serta studi tentang ruang lingkupnya. Mungkin sekian penjabaran yang dapat saya berikan kepada abang-abang yang telah hadir pada hari ini. Selanjutnya di sini saya akan bertanya nih kepada abang-abang yang telah hadir pada hari ini. Bagaimana sih tentang IMK itu di kehidupan atau di dunia pendidikan? Pertanyaan pertama saya nih Bang, pada Abang Belo Bikara. Apa sih yang abang ketahui tentang interaksi manusia dan komputer? Menurut saya itu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, meliputi perencanaan, evaluasi, implementasi antar muka penggunaan komputer agar mudah digunakan oleh manusia itu sendiri. Itu sih kita tahu. Oke, Kak, kalau menurut Abang Rivaldo sendiri nih, gimana sih pemahaman abang tentang interaksi manusia dan komputer? Oke, baik Bang Diko, di sini saya akan menjelaskan menurut saya manfaat pengertian IMK itu sendiri ya seperti apa. Menurut saya IMK itu adalah serangkaian proses dialog dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Nah, sekian Bang Diko penjelasan saya mengenai IMK itu sendiri. Oke, berarti boleh disimpulkan nih dari penjelasan abang berdua bahwa IMK itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka yang dapat digunakan oleh manusia. Iya. Oke, nah selanjutnya di sini nih saya mau bertanya kepada Bang Belo Bikara. Nah, seperti apakah unsur-unsur atau komponen dalam IMK itu sendiri? Untuk unsur atau komponen itu ada terdiri dari 3. Yang pertama itu manusia. Manusia merupakan pengguna user yang memakai komputer atau sistem tersebut, di mana manusia sendiri memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda dengan kebutuhannya dalam menggunakan komputer itu sendiri. Yang kedua itu ada komputer, di mana komputer ini adalah peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga interface. Nah, manusia dan komputer berinteraksi melalui antara muka yang ada di dalam sistem komputer yang memungkinkan manusia berhubungan dengan komputer itu. Sekian dari penjelasan saya. Oke, berarti boleh dijabarkan nih bahwa IMK itu memiliki 3 unsur yang utama. Yang pertama itu ialah manusia sendiri atau bisa dikatakan sebagai user atau pengguna. Ya, benar. Nah, yang kedua itu ada komputer, yang dimana komputer ini lebih dikenal sebagai suatu Peralatan. Nah, peralatan elektronik. yang memproses dan menghasilkan output. Nah, yang terakhir yaitu interface. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan oleh Abang Belo Bikara bahwa interface itu merupakan Manusia dan komputer harus berinteraksi. nah, berarti boleh dikatakan sebagai interaksi Ya, antara interaksi kedua. manusia dan komputer. Oke, terima kasih pada Abang Belo Bikara. Nah, selanjutnya nih kepada Abang Rivaldo. Bagaimana sih contoh penerapan IMK atau sistem IMK dalam dunia pendidikan yang telah abang ketahui? Jadi sistem penerapan IMK dalam dunia pendidikan yang pertama itu mahasiswa harus melakukan interaksi input KRS atau kartu rencana studi, misalnya melalui sistem informasi manajemen akademik. Kemudian yang kedua, mahasiswa dan dosen melakukan kegiatan belajar mengajar seperti di kelas dengan menggunakan laptop dan infocus sebagai media komunikasinya. Kemudian yang ketiga, setiap orang atau pengguna yang mengakses sistem pembelajaran elektronik
merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Sekian dari saya mengenai sistem penerapan dalam dunia pendidikan. Berarti boleh disimpulkan nih bahwa manusia atau mahasiswa itu harus bisa dalam mengaplikasikan internet. Ya. Sebagai yang dimana internet tersebut atau teknologi tersebut harus digunakan sebaik mungkin. Sebaik mungkin ya dalam dunia pendidikan. Terima kasih pada Bang Ripaldo. Nah, selanjutnya saya kembali mau bertanya nih pada Bang Ripaldo nih, apa sih manfaat IMK di bidang pendidikan menurut pengetahuan dari Abang Ripaldo sendiri? Manfaatnya yang pertama itu yang pertama, pendidikan dapat memiliki variasi, ya, mengajar dengan menggunakan sebuah komputer. Dan yang kedua, kemampuan belajar peserta didik dapat meningkat dengan adanya fasilitas komputer. Kemudian yang ketiga, kecerdasan psikomotorik. Nah, siswa dapat terangsang dengan adanya pendidikan yang berbasis teknologi. Nah, sini nih, jadi psikomotorik itu adalah salah satu ranah yang memiliki keterampilan atau skill atau kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Nah, kemudian yang keempatnya itu, komputer adalah media atau alat bantu untuk memudahkan pekerjaan terutama pada bidang pendidikan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai manfaat IMK. Terima kasih pada Bang Ripaldo. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Bang Ripaldo nih, banyak sekali manfaat-manfaat IMK di bidang pendidikan. Contohnya yaitu yang pertama tadi kan disebutkan bahwa memiliki variasi belajar yang unik. Boleh disampaikan atau boleh disimpulkan juga bahwa pada sekarang ini kan zamannya COVID-19. Jadi banyak sekali metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan. Contohnya kayak daring, kadang ke kampus. Oke, selanjutnya yaitu ada mengasah kemampuan peserta didik. Boleh dikatakan juga bahwa metode yang ini sangat menguji kemampuan dari peserta didik tersebut. Benar sih. Nah, yang ketiga yaitu ada model yang lebih menarik, yang dimana di manfaat yang ketiga ini banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan oleh dosen untuk menunjang pembelajaran peserta didik. Contohnya melalui via WhatsApp, itu Edmodo, Classroom, Zoom, Quizzes, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan. Oke, yang terakhir tadi mempermudah pembelajaran. Dimana kan kita ketahui pada sekarang ini kan zamannya COVID-19, tidak boleh untuk berkerumun. Kan mungkin maksud dari tujuan yang telah Abang sampaikan tadi bahwa tidak boleh melakukan pembelajaran secara daring atau tatap muka. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan bertanya kembali nih kepada Abang Belo Bikara. Menurut Abang Belo Bikara, bagaimana sih tujuan dari interaksi manusia dan komputer itu sendiri? Tujuan itu ada 5. Yang pertama itu menghasilkan sistem yang dapat digunakan, usable, memiliki manfaat yang full dan mudah dioperasikan oleh pengguna user dan friendly. Yang kedua itu fungsionalitas, itu fungsi-fungsi yang ada dalam sistem yang dibuat sesuai dengan perencanaan pembuatan. Yang ketiga, keamanan. Nah, bagaimana sistem yang kita buat memiliki tingkat pengamanan data atau tidak. Yang keempat, efektivitas dan efisien akan berpengaruh pada produktivitas kerja dari penggunanya, dan sistem yang dibuat harus berfungsi dengan baik. Yang terakhir, untuk memudahkan dalam mempromosikan komputer dan mendapatkan berbagai umpan balik yang diperlukan penggunanya itu sendiri. Itu sih
kasih pada Abang Bicara telah menyampaikan secara detail tentang tujuan interaksi manusia dan komputer. Mungkin hanya ini yang dapat kita lakukan pada sore hari ini. Terima kasih kepada abang-abang yang telah hadir pada hari ini. Semoga sehat selalu, diberi kesehatan baik. Mungkin bisa disimpulkan nih bahwa interaksi manusia dan komputer ini merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mempermudah manusia dalam proses penggunaannya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat IMK atau interaksi manusia dan komputer. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Abang Arifaldo ya, di mana terdapat 4 manfaat yang telah disampaikan oleh Abang Arifaldo tadi. Yang pertama yaitu memiliki variasi belajar yang unik. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik. Yang ketiga, ada yang namanya model yang lebih menarik, di mana nanti model ini banyak sekali variasi-variasi pembelajaran yang bisa dilakukan oleh para dosen atau guru. Selanjutnya ada mempermudah pembelajaran, di mana misalnya kan berhalangan hari hujan nih, otomatis kan tidak bisa pergi ke kampus. Maka daripada itu, dosen-dosen berinisiatif untuk memberikan tugas atau materi secara online ataupun daring. Nah, selanjutnya tadi tujuan kan sudah disampaikan oleh Abang Belo Bikara. Ya, benar. Terdapat kurang lebih 5 tadi ya. Ya. 5. Nah, boleh disimpulkan bahwa tujuan interaksi manusia dan komputer ini memiliki atau menciptakan sistem yang dapat digunakan. Benar kan? Benar. Selanjutnya, untuk mempermudah manusia dalam mengapresiasikan komputer. Artinya, di sini manusia atau pengguna dapat menggunakan komputer sesuka dengan isi hati mereka. Ya, Mungkin seperti itu ya. kurang lebih. Nah, yang terakhir yaitu lebih efisien atau lebih mudah digunakan. Benar. Oke, mungkin sekian video dialog dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata yang telah kami ucapkan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.